البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada di awal-awal penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-8 dari surat An-Nisa juz yang ke-4. Ayat yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita semuanya hendaknya kita merasa kasihan kepada orang-orang yang manakala dilakukan pembagian warisan kemudian datang dari kerabat kita yang tidak memiliki jatah warisan atau orang yang kurang mampu, kemudian kita rela untuk memberinya walaupun sedikit. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya terkadang ketika dilakukan pembagian harta warisan itu ada yang datang dari kerabat kita yang dia bukan ahli warisnya. Nah, itu kita hendaknya merasa kasihan dan memberi mereka sedikit dengan kesepakatan ahli waris, itu maksudnya. Nah, kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya apabila telah hadir karib kerabat atau kerabat dekat ketika lagi dilakukan pembagian harta warisan, wal yatama atau anak-anak yatim yang hadir situ, wal masakin atau orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah mereka sedikit dari harta peninggalan tadi itu. Tentunya dengan kesepakatan ahli waris. Paham ya? Karib kerabat di sini maksudnya yang bukan ahli warisnya. Kalau yang ahli waris enggak dibicarakan lagi. Kerabat kan macam-macam. Kerabat yang dekat, kerabat yang jauh. Intinya kalau ada kerabat yang datang ketika terjadi pembagian harta warisan, berilah mereka harta walaupun sedikit. Atau ada orang anak yatim datang, kasih mereka walaupun sedikit. Atau orang miskin. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah di hadapan mereka dengan ucapan yang baik. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah, wa idza hadara qismatal miras aqaribul mayyit mimman la haqqa lahum fit tarikah. Apabila hadir karib kerabat si mayit tersebut tatkala dilaksanakan pembagian harta warisan, yang mana karib kerabat tersebut mimman la haqqa lahum fit tarikah, termasuk orang yang dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan. Ingat-ingat ya. Jadi terkadang barakallahu fikum ilmu faraid, ilmu tarikah, ilmu barakallahu fikum al-mawaris itu sama. Jadi kalau antum nanti bahas atau istilahnya jumpai kita membahas masalah mawaris, tarikah atau faraid itu sama. Ya, intinya membagi masalah harta warisan itu. Cuman beda istilah. Na'am. Aw hadaraha man mata aba'uhum wa hum shigharun duna sinil bulugh, atau ketika dilaksanakan pembagian harta warisan hadir orang yang telah meninggal bapak-bapak mereka dalam keadaan mereka masih kecil dan belum mencapai usia dewasa, maksudnya anak yatim. Kalau lagi bagi harta warisan kok anak yatim ada di situ, berilah harta walaupun sedikit dengan kesepakatan ahli waris. Kesepakatan ahli waris. Walaupun enggak harus ini ya, cuman kalau mereka mau beri gitu loh. Naam. Maksudnya memberi dengan kesepakatan ahli waris. Kita lihat. Aw man la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, atau yang datang ke situ orang yang mereka tidak memiliki apa yang mencukupi mereka.
dan tidak memiliki apa yang bisa menutup kebutuhan mereka. Fa'tuhum syai'an minal mal ala wajhil istihbab qabla taqsimi tarikah ala ashabiha. Masyaallah. Maka berikanlah mereka sedikit dari harta tersebut dalam bentuk apa? Istihbab, sunnah saja. Jadi enggak harus antum beri bagus. Nah, sebelum dibagikannya tarikah, sebelum dibagikan harta peninggalan terhadap apa? Pemilik-pemiliknya. Jadi misalkan posisi sudah dikumpulkan hartanya bentuknya uang lah, misal taruhlah uang atau harta emas atau perak intinya. Kemudian ketika lagi proses pembagian kok hadir anak yatim, hadir karib kerabat yang bukan ahli warisnya. Itu kalau seandainya kalian wahai para ahli waris berkenan ngasih mereka, kasih. Dalam bentuk apa? Bukan wajib ya, istihbab. Nah, barakallahu fikum, kesepakatan ahli waris. Wa qulu lahum qawlan hasanan ghaira fahishin wala qabih. Dan ucapkanlah di hadapan mereka ucapan yang bagus, bukan ucapan yang keji, bukan pula ucapan yang jelek. Ini menunjukkan ikhwan fillah azza wa jazakumullah bahwasanya kita memiliki rasa kasihan kepada saudaranya itu termasuk perkara yang sangat besar, terutama manakala saudara kita berada di atas kesesatan, di atas akidah yang fasidah, di atas jalan yang tidak lurus, kita kasihan. Kita berupaya untuk membantu meluruskannya, berupaya untuk mensucikan mereka dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kebid'ahan, karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memiliki atau membangun akidah mereka di atas dua perkara, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyatu wa tarbiyatu. At-tasfiyah itu mensucikan kaum muslimin manusia dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kebid'ahan. Naam. Dan mensucikan mereka dari pemikiran-pemikiran sesat. Itu namanya tasfiyah. Tarbiyah maknanya adalah mendidik. Mendidik mereka, membimbing mereka di atas sesuai apa? Di atas Al-Qur'an was sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Itu namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah mensucikan, tarbiyah mendidik. Kalau dua perkara ini enggak ada di dalam, nah barakallahu fikum, barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan jalan. At-tasfiyatu wa tarbiyah. Tasfiyah mensucikan manusia dari kotoran-kotoran kebid'ahan, kesyirikan, pemikiran-pemikiran sesat atau yang semisalnya. Tarbiyah yaitu pendidikan, mendidik mereka dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Mahum insyaallah. Nah, dua perkara ini paham insyaallah ya. Apa dua perkara tadi, Khalid? Dan at-tasfiyatu wa tarbiyah. At-tasfiyatu wa tarbiyatu. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Dan perlu diingat, sudah kami jelaskan berkali-kali, sekedar meluruskan, sudah terlanjur. Nah, barakallahu fikum, sebagian manusia keliru dalam mengungkapkan, yaitu mengenai harta warisan. Jadi mereka mengungkapkan, terkadang seringnya digunakan orang tuanya belum meninggal pun dikatakan warisan. Nah, itu tanah sebelah punya siapa? Itu tanah warisan orang tua. Nanti kalau sudah meninggal dikasihkan anak. Jadi langsung dikatakan warisan orang tua. Keliru. Paham ya? Kalau pemberian diberikan sebelum meninggal itu bukan warisan namanya. Namanya hibah. Itu bebas, mau dibagi rata pun enggak masalah kalau mereka ridho. Paham ya? Anak-anaknya tadi dikumpulkan semuanya, dibagi rata pun enggak masalah kalau apa? Ridho. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu namanya hibah. Tapi yang namanya warisan itu dibagikan setelah meninggal si mayit tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya merasa takut orang-orang yang kalau seandainya mereka meninggalkan setelah mereka nanti keturunan-keturunan yang lemah, yang membutuhkan, khafu 'alaihim, yang mereka khawatir kalau seandainya mereka tidak bisa sejahtera. Falyattaqullah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya mereka berucap dengan ucapan sadidan, shawaba, ucapan yang jujur, ucapan yang tidak mengandung unsur dusta. Jadi kalau berucap jujur, barakallahu fikum, jangan suka bohong. Nah, hatta walaupun sedikit enggak boleh, bohong itu haram. Nah, karena yang namanya kejujuran itu orang tenang hatinya. Tapi kalau bohong, tidak jujur,
dia akan bimbang, akan banyak pikiran, akan resah dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu tenang. Orang jujur itu tenang, barakallahu fiikum. Sedangkan dusta itu bimbang, ragu, tidak tenang. Hati-hati barakallahu fiikum. Jadi kalau berkata jujur, antum dari mana? Ini apa ini? Punya siapa? Jujur. Jangan sampai ada unsur bohong karena mengelabui saudaranya atau untuk menipu saudaranya, jangan. Jujur barakallahu fiikum. Naam. Hatta dalam transaksi jual beli saja, yang namanya kejujuran sumber barokah, bayangkan. Jual beli. Nah, Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima." Nah, transaksi jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kemudian apa kata Rasulullah? Jika dua-duanya pembeli dan penjual saling jujur, saling menjelaskan barangnya seperti ini bekas, ini ori, ini KW misalkan, jujur terang-terangan lagi itu, burika lahum fi bai'ihima, diberkahi transaksi jual belinya. Tapi kalau bohong bagaimana? Fa in katama wa kadzaba atau fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau dua-duanya pembeli dan penjual saling bohong, saling menutup-nutupin, tidak jujur, dicabut barokahnya. Jadi kalau jual beli pun harus jujur. Kalau memang ori ya ori, KW KW. Hatta walaupun KW nomor 1 bukan ori. Ya enggak? Ori sendiri, KW sendiri. Terang-terangan. Ini jubahnya Haramain bukan? Haramain tapi palsu. Paham ya? Atau Haramain tapi KW misalkan. Kan banyak seperti itu. Jadi terang-terangan jujur. Nah, barakallahu fiikum, jangan sampai kita jual beli kemudian pengennya dapat untung banyak tapi menipu, jangan. Itu enggak benar, barakallahu fikum. Na'am. Karena posisinya ikhwan fillah azza wa jazakumullah, hukum asal jual beli itu kan boleh-boleh saja, cuman jangan sampai di dalamnya ada unsur ribawiyah, unsur penipuan atau yang semisalnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wal yakhafil ladzina law matu wa taraku man khalfahum abna'un sighar dhi'afan khafu 'alaihim adh-dhulma wad-dhi'a. Hendaknya takut orang-orang yang kalau seandainya mereka mati kemudian mereka meninggalkan orang yang setelah mereka anak-anak kecil yang lemah, dan mereka khawatir kalau terjadi kezaliman pada mereka dan khawatir mereka tidak sejahtera atau sia-sia. Fal yuraqibullah, hendaknya mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi man tahta aydihim, terhadap orang yang di bawah tanggung jawab mereka, minal yatama wa ghairihim, baik itu anak yatim atau selainnya. Jadi hati-hati kalau kita sudah diserahkan amanah anak tersebut atau orang tersebut sebagai tanggung jawab kita, istri kita misalkan, anak kita, harus ditunaikan sesuai dengan haknya. Karena ketika hidup berumah tangga, barakallahu fikum, kita sebagai kepala rumah tangga itu yang paling inti. Setelah kita memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seseorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, punya istri dibiarkan, disia-siakan, enggak dikasih nafkah misalkan, punya anak dibiarkan, enggak dikasih nafkah misalkan, jangan. Atau dia sebagai penanggung jawab anak yatim, justru hartanya diambil, hartanya dimakan, dirusakkan, jangan. Itu semuanya tidak tidak amanah. Kita lihat di sini. Wa dzalika bihifdzi amwalihim, yaitu dengan cara menjaga harta-harta mereka. Harta-harta anak yatim yang yang diserahkan kepada kita atau kepada orang yang dia sebagai penanggung jawab, dijaga. Wa husni tarbiyatihim, dan juga hendaknya baik atau bagus cara mendidik mereka. Bukan berarti hartanya saja ini jaga, tapi menjaga mereka dari sisi pendidikan juga. Dikenalkan as-sunnah, dikenalkan Al-Qur'an, dikenalkan adab-adab yang benar, dikenalkan akhlak yang benar, seperti itu. Nah, jadi dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat pun juga dapat. Wa daf'il adza anhum, dan berupaya untuk barakallahu fikum menolak atau menghindarkan gangguan yang bisa mengganggu mereka. Wal yaqulu lahum qawlan muwafiqan lil 'adl wal ma'ruf, dan hendaknya mereka mengucapkan di hadapan mereka ucapan yang mencocoki keadilan dan juga ucapan yang baik.
serta ucapan yang bagus. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-10 dari surat An-Nisa ini, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Ngeri barakallahu fikum. Jadi kalau kita sebagai penanggung jawab anak-anak yatim di bawah tanggung jawab kita, jangan sekali-kali harta mereka kita gunakan tidak pada tempatnya. Berbahaya. Nah, kita lihat sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara kezaliman, dengan bentuk kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka memakan, yang dimakan di perut-perut mereka adalah api neraka waliyadzubillah. Jadi jangan sampai kita tidak amanah. Diserahi harta untuk orang-orang fuqara wal masakin, serahkan. Diserahi harta untuk para apa? Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang butuhkan, serahkan. Jangan malah justru kita makan sendiri, berfoya-foya, menghambur-hamburkan. Nah, barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali ini. Ancamannya ngeri. Ternyata mereka makan api. Allahu musta'an. Mereka makan apa? Makan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, itu neraka yang membakar dan bisa menghanguskan. Kita lihat. Qala al-mufassirun asbahumullah. Innal ladzina ya'taduna 'ala amwalin nas, 'ala amwalil yatama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat kezaliman, ya'tadun, berbuat kejahatan, kriminalitas terhadap harta-harta anak yatim, fayakhudhunaha bighairi haqqin, kemudian mereka mengambil tanpa ada unsur benarnya. Paham ya? Jadi mengambil tanpa ada unsur hak. Innama ya'kuluna naran tata'ajjaju fi butunihim. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu memakan api yang menyala-nyala fi butunihim, di perut-perut mereka, yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Wa sayadkhuluna nara, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Yaqasuna harraha, yang mereka ternyata apa? Mengering dengan sebab panasnya api neraka tersebut. Mereka gelisah, tidak tentram dengan adanya api neraka tersebut. Karena neraka itu sendiri, orang kalau sudah berada di dalam api neraka dan dia penduduknya enggak akan keluar selama-lamanya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nam la yamutu fiha wala yahya. Enggak mati, enggak hidup, merasakan azab dalam api neraka tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Karim sudah kita lewati ya, disebutkan orang-orang fasik, orang-orang kafir. Nah, barakallahu fikum, ketika mereka ingin keluar dari api neraka dibalikkan lagi. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, apa ayatnya itu? Awalnya wa ammal ladzina fasaqu itu ya. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Gitu ya. Naam. Adapun orang-orang fasik, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu, kapan saja mereka ingin keluar, u'idu fiha, dibalikkan lagi, bayangkan, ngeri. Api neraka, wal'iyadzubillah. Dan sudah kita lewati, yang paling ringannya saja, kalau kita bayangkan itu bisa dikatakan ngeri sekali. Yang paling ringannya yang diberikan kepada siapa? Azab siapa? Azab api neraka yang paling ringan yang diberikan kepada siapa? Siapa? Bapak Rasulullah. Jangan keliru. Terus apa? Siapa? Diberikan kepada siapa? Paman. Jangan keliru ya, bukan bapaknya Rasulullah. Kalau bapaknya jelas di neraka ya. Cuman, nah barakallahu fiikum, azab yang paling ringan dinaskan khusus itu adalah azabnya untuk Abu Thalib. Karena di situ masuk dalam definisi syafaat li takhfif. Syafaat untuk memperingan azab, bukan untuk mengeluarkan. Jadi Rasulullah itu memberikan syafaat untuk pamannya bukan untuk mengeluarkan dari api neraka, tapi li takhfif, untuk memperingan saja. Ringannya saja, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu paling ringannya, waliyadzubillah. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang di saat itu mengenai keadaan bapaknya, bapaknya orang yang bertanya tersebut, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Nah, Rasulullah mengatakan, "Abuka finnar," bapakmu di neraka. Falamma qafa da'ah,
ketika orang tadi mungkin merasa tersinggung gitu ya. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah ketika orang tadi berpaling panggil, "Sini kamu." Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Maksudnya nas khusus bahwasanya Rasulullah mengatakan bapaknya Rasulullah dan bapaknya orang tadi di neraka. Nah, paham ya? Ini pendapat yang kuat sesuai dengan dalil Al-Qur'an was sunnah. Secara rinci dalam as-sunnah tadi, jangan seperti orang-orang sufiyah yang mereka ekstrim, ngotot, ngeyel, mengatakan enggak mungkin bapaknya Rasulullah di neraka. Masa Rasulullah bapaknya di neraka, masa ibu di neraka? Kata mereka. Ini pendapat yang lemah. Walaupun ada salah satu imam yang beristihad-istihadnya keliru dalam masalah tersebut, tapi yang rajih kedua orang tua Rasulullah SAW berada di dalam api neraka. Ibunya dalilnya adalah mengenai suatu ketika Rasulullah SAW minta izin. Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku izin kepada Rabbku untuk memintakan doa ampunan buat ibuku tapi aku enggak diizinkan. Coba kalau seandainya muslimah mukminah diizinkan atau tidak? Diizinkan. Tapi kenapa enggak diizinkan? Musyrikah ibunya. Kafirah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian wasta'dzantuhu li azura qabraha fa adinali. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi, mengunjungi kuburannya, aku diizinkan. Menunjukkan bahwa ziarah kubur bebas. Antum ziarah kubur yang kuburannya campuran itu enggak masalah. Yang antum doakan kan siapa di situ? Mukminin wal muslimin. Ya enggak? Assalamualaikum ahlad diyar minal mukminin wal muslimin. Orang kafir enggak dapat situ. Paham ya? Jadi enggak perlu ada iskal masa boleh sih ziarah kuburan orang kafir. Nah, buktinya Rasulullah ziarah kuburan ibunya. Tujuannya bukan apa? Mendoakan ampunan di situ, mengingat kematian. Ya enggak? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Tapi ziarah yang tidak perlu apa? Menggunakan ritual bid'ah. Enggak perlu antum bawa air satu tangki, enggak perlu antum bawa bunga satu truk. Paham ya? Lah terus gimana? Ya udah kosongan enggak masalah, berdoa di situ. Kalaupun perlu berdoa dari rumah pun sampai. Paham ya? Kan sebagian orang gitu. Beli bunga satu truk, beli air satu tangki, dibagi-bagikan misalkan, nanti ditaburkan di atasnya. Nah, kemudian airnya dituangkan biar dingin. Mereka menyangka kehidupan kuburan itu sama dengan kehidupan dunia. Ini keliru, barakallahu fikum. Doakan saja sudah. Naam. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.